Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita ya. Hari ini di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 13 Desember akan dipimpin oleh Kak Gladys sebagai liturgos. Pemain musiknya ada Kak Jordan dan tim IT ada Kak Sandy. Sekarang sebelum kita memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini, kita persiapkan hati dan pikiran dan tak lupa Alkitab dan Kidung Cerianya ya. Sebelum kita memulai, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi lagu Mars Pelkat PA Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Sekarang kita buka Kidung Cerianya. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 25, mari kita bergembira, dinyanyikan sebanyak 2 kali menggunakan gerakan ya. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah. Sekarang kita mau berdoa, sebelum itu kita menyanyi Manajari, Manajari, 1, 2, 3. Manajari, Manajari, di sini, apa kabar jari? Baik-baik saja, bertemu, berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu karena begitu besar kasih Tuhan pada kami sehingga Engkau masih memberikan kami di pagi hari ini nafas kehidupan, kesehatan untuk kami dapat beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan juga urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan curahkan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami agar kami nanti dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga mau bimbing sertai bagi kakak layan yang akan melayani pada di dalam ibadah hari ini, Tuhan sertai kuasa Roh Kudus ke dalam diri dia. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita kembali menyanyi dari Kidung Ceria 244, Hatiku Senang. Dinyanyikan sebanyak 2 kali menggunakan gerakan ya. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Ia juga rajaku. Hatiku senang, Ia juga rajaku. Sekali lagi. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan membaca kitab Mazmur. Pembacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 3. Jika Alkitab kita sudah terbuka, kita akan membaca Mazmur ini secara bersama-sama ya. Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Demikian pembacaan Mazmur pada hari ini. Sekarang kita kembali menyanyi dari Kidung Ceria 66. Kidung Ceria 66, Mari Puji Tuhanmu, bait
yang pertama dan yang ke-10. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Kita tunggu datangnya, haleluya. Dalam kemuliaannya, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semua kabar baik. Hari ini kembali kita bertemu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yang kali ini perikopnya terambil dari Yesaya, kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Disiapkan Alkitabnya. Kalau sudah, dibiarkan Alkitabnya terbuka, kita berdoa. Mari adik-adik, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur limpah terima kasih Tuhan, karena kasih setia Tuhan senantiasa kami rasakan, menyertai kami sepanjang hidup kami. Hingga saat ini kami bersyukur, bersukacita kalau hari ini kami boleh datang memuji membesarkan nama Tuhan lewat ibadah minggu pelayanan anak. Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon sertai dan berkati kami dalam kami mendengar firman Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengar boleh kami rasakan dengan penuh sukacita dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai hamba-Mu juga Tuhan yang akan membawakan cerita firman-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh memberikan yang terbaik untuk adik-adik layan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur dan doa permohonan kami yang senantiasa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat penebus dosa manusia yang hidup. Amin. Adik-adik, Kak Doli undang untuk bangkit berdiri. Ya, kita baca Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 bersama-sama. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semar Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allah-Mu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam,
dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa. Binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini mau menceritakan tentang nubuatnya Nabi Yesaya, tentang kemarahan atau murkanya Tuhan, dan Tuhan mau memberikan hukuman bagi bangsa Yehuda dan bangsa Israel pada saat itu. Loh, kenapa? Kok bangsa Yehuda sama bangsa Israel mau dihukum sama Tuhan? Ada apa? Nah, kalau kita baca di pasal sebelumnya, itu pasal 34 gitu, itu ada menceritakan kalau bangsa Israel dan bangsa Yehuda itu ternyata pertama sudah tidak setia sama Tuhan, tidak setia dalam beribadah dan menyembah Tuhan. Mereka justru beribadah dan menyembah Allah yang lain, bukan kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik, terus yang kedua, mereka itu ternyata suka membuat susah orang miskin, terus mencuri, membunuh. Aduh, seram amat ya. Yang ketiganya lagi, mereka itu justru mau membuat keputusan atau apa, tindakan-tindakan apa, tapi lebih percayanya kepada bangsa lain, bukan kepada Tuhan. Nah, karena itulah makanya Tuhan itu marah sama bangsa Yehuda dan bangsa Israel. Tuhan itu mau memberikan hukuman bagi mereka. Nabi Yesaya yang mengatakan, dikatakan lewat Nabi Yesaya. Tapi ya ternyata adik-adik ya, tidak cuma itu aja, tapi ternyata di pasal 35 ayat 1 sampai 10 itu Nabi Yesaya juga bernubuat tentang pengampunan dari Tuhan. Katanya Tuhan itu mau memulihkan, menyembuhkan, atau mau mengampuni bangsa Yehuda dan bangsa Israel kalau mereka mau bertobat. Nah, nih coba kita baca ya. Kita lihat nih di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama itu diceritakan bahwa padang gurun bergirang, padang belantara menjadi berbunga. Wah, bayangkan padang gurun yang tadinya gersang, tapi ternyata akhirnya menjadi berbunga. Terus di ayat yang kedua, keindahan-keindahan dari Libanon, Gunung Karmel, dan lembah-lembah terkenal lainnya akan dimiliki oleh padang gurun dan belantara. Terus di ayat yang ketujuh nih adik-adik, tanah pasir dan gersang akan menjadi kolam dan sumber air. Lah bayangin aja, tanah pasir dan gersang udah jadi pasir, udah gersang, kering, tapi ternyata akan menjadi kolam dan menjadi sumber air. Dan lebihnya lagi nih adik-adik, di ayat 5 sampai 8 tuh ada ditulis orang-orang cacat, yaitu orang buta, orang bisu, orang tuli, orang lumpuh, itu akan disembuhkan. Wah, luar biasa baik ya Tuhan itu. Tapi dengan syarat katanya Tuhan, kalau bangsa Yehuda dan bangsa Israel mau bertobat kembali kepada
Tuhan. Mau bertobat, percaya hanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, jika bangsa Israel dan bangsa Yehuda mau mengandalkan Tuhan, mau meminta kepada Tuhan, mau beribadah hanya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan memberikan pengampunan sama bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Dan itu adik-adik bisa juga terjadi kepada diri kita saat ini. Saat ini adik-adik, dengan segala apa yang kita alami saat ini, Tuhan mau kita juga hanya meminta kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Contohnya seperti sekarang nih, kita masih menjalani atau menghadapi masa-masa pandemi karena virus corona. Coba bayangkan, apakah kita nyaman dengan kehidupan kita sekarang? Enggak ya. Contohnya nih, coba adik-adik sekarang bersekolahnya di mana? Di rumah. Yang jadi gurunya adik-adik siapa? Bu guru, Pak guru? Bukan. Jadi mama sama papanya yang sekarang ngajarin adik-adik. Nggak bisa ketemu langsung sama ibu guru dan bapak guru, ya kan? Terus yang lebih parahnya lagi nih, adik-adik sepertinya rasanya kayak dikurung di rumah, nggak boleh kemana-mana. Karena kalau kita kemana-mana, bisa-bisa kita terkena virus corona itu. Terus lagi kita ibadahnya coba di mana? Di rumah. Anak-anak dan lansia dilarang datang beribadah di gereja. Kenapa? Karena sedang masa-masa pandemi ini, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Nah, makanya kita jadi nggak nyaman, ya kan? Apalagi nih sekarang nih kita sudah mau masuk apa? Menantikan apa? Nah, kita menantikan Natal. Sekarang udah tanggal berapa? Tanggal 13 Desember. Nah, biasanya ya, kalau tanggal 13 Desember ini, kalau nggak ada virus corona nih, mall-mall lagi penuh. Adik-adik juga ikutan ke mall pastinya. Pasti nih sekarang nih adik-adik lagi beli baju baru, pilih-pilih baju baru, pilih-pilih sepatu baru. Ya kan? Terus langsung lagi sibuk sana sini deh untuk mempersiapkan Natal. Tapi sekarang mana? Justru hanya di rumah. Bahkan nanti bisa-bisa pas Natalnya juga kita tidak bisa saling berkunjung. Kalau kita mau merayakan Natal dengan yang lainnya, paling cuma lewat mana? Lewat video call, telepon, tapi tidak bisa bertemu langsung, ya kan? Nah, adik-adik, sekarang kita sedang memasuki minggu ketiga masa Advent atau minggu ketiga Advent. Apa sih Kak? Minggu ketiga Advent itu minggu ketiga dalam masa penantian. Nah, adik-adik, masa penantian itu adalah masa di mana kita itu menantikan datangnya juru selamat. Nah, kalau saat ini kita sedang menantikan datangnya juru selamat dalam wujud di hari Natal, datangnya atau lahirnya Tuhan Yesus. Adik-adik jangan takut ya, walaupun dengan keadaan seperti sekarang ini, lagi pandemi dengan virus corona dan segala macamnya itu, adik-adik jangan takut tidak ada sukacita di saat hari Natal. Kata siapa? Tidak ada sukacita di saat hari Natal. Natal itu Tuhan Yesus lahir. Dan setiap peristiwa Natal semuanya bersukacita. Tidak ada yang tidak bersukacita. Contohnya nih, lagi masa-masa seperti ini, tetap loh Kak Duli lihat orang-orang tuh menyambut Natal, luar biasa. Karena apa? Dari mulai bulan Oktober, November, udah mulai pasang-pasang pohon Natal, udah hias-hias pohon Natal, hias rumah, nyiapin rumahnya, padahal Natalnya di bulan Desember, masih berapa bulan lagi. Tapi
semuanya sudah penuh sukacita. Di mana-mana sudah terdengar yang namanya lagu-lagu Natal di setel sana sini, di radio atau di rumahnya masing-masing. Wah, sudah mulai pada. Itu tandanya kita itu penuh sukacita dalam menantikan datangnya juru selamat. Itu adalah adik-adik ya, bukti kalau Tuhan selalu ada sama kita dalam hal apapun juga. Tuhan ada sama kita. Adik-adik gak perlu takut, karena Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. Dia bisa merubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik, segala sesuatu yang jelek menjadi indah. Seperti tadi bacaan kita di Yesaya 35 ayat 1-10 itu. Tuhan memberikan yang terbaik sama kita. Karena rancangan-rancangan Tuhan, rencana-rencana Tuhan adalah rencana yang terindah untuk kita. Yang penting satu, kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kita selalu datang sama Tuhan, kita selalu minta sama Tuhan, sehingga pemulihan atau pengampunan Tuhan, sukacita Tuhan selalu ada dalam hati kita. Jangan lupa adik-adik ya, kita senantiasa rajin beribadah kepada Tuhan, rajin berdoa pada Tuhan, rajin meminta kepada Tuhan. Dengan begitu kita justru bisa melewati masa-masa yang kata orang, aduh masa-masa sulit. Tapi bersama Tuhan tidak ada yang sulit. Bersama Tuhan selalu ada sukacita. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita akan menyanyi, merespon firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 65, Karena Percayamu. Dinyanyikan sebanyak 2 kali ya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami tinggikan buat Engkau Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman hidup dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, berilah mereka kesehatan selalu dan hindarkan orang tua kami dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami dan para pemimpin yang ada di negara kami ini, agar mereka dapat memimpin dan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan juga mau memberkati gereja kami, gereja GPB Betania. Tuhan berkatilah dari para pendeta, majelis jemaat, dan pengurus dan pelayan yang ada di gereja kami. Dan sertai program yang ada di gereja kami, agar berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Setiap permohonan kami Tuhan terjadi bukan karena kehendak kami, tetapi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu yang terus kami rasakan setiap saat.
Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pengucapan syukur. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Untuk persembahannya, adik-adik bisa memberikan dengan menitipkan kepada kakak layan atau majelis presbiter yang tinggal di sekitar rumah wilayah adik-adik ya. Atau adik-adik bisa minta tolong juga sama mama papa untuk mentransferkan uang persembahannya ke nomor rekening yang terdapat pada layar kaca adik-adik ya. Oke, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan, dinyanyikan sebanyak 2 kali. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekarang adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam Warta Pelkat PA pada hari ini. Yang pertama, kegiatan Natal PA Betania di tahun 2020. Yang pertama, akan diadakan lomba dalam perayaan Natal PA Betania yang akan dilaksanakan pada hari Minggu di tanggal 20 Desember 2020 jam 3 sore via Zoom meeting. Lalu untuk lombanya akan diadakan 2 lomba. Yang pertama lomba kelas TK, yaitu lomba kreativitas dari adik-adik. Adik-adik bisa membuat suatu kreativitas karya tangan yang nantinya akan dinilai sekreatif mungkin. Pokoknya bisa hiasan Natal, bisa juga hiasan ornamen Natal di dinding, ataupun kartu ucapan Natal. Nah, contohnya itu seperti yang ada di layar kaca adik-adik saat ini ya. Untuk kreasi tangannya, lomba ini akan dikumpulkan pada paling lambat hari Minggu di tanggal 20 Desember 2020 jam 12 siang ya. Lalu yang kedua ada lomba kelas anak kecil dan anak tanggung, yaitu lomba kuis dalam rangka Natal PA. Nah, untuk pertanyaannya itu seputar Natal dan pertanyaan umum lainnya ya. Jadi adik-adik sudah mulai harus banyak-banyak membaca nih Alkitab atau materi SBAH ya. Karena pertanyaannya akan diambil juga dari sana.
Oke, lalu yang kedua, untuk acara ibadah Natal PA akan dilaksanakan hari Minggu di tanggal 27 Desember 2020 yang akan ditayangkan di YouTube channel GPIB Betania jam 7 pagi seperti biasa. Oke, jadi adik-adik jangan lupa ya, kita akan banyak acara Natal PA di tahun 2020 ini. Oke, demikian Warta Pelkat PA hari ini. Terima kasih. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu kita bangkit berdiri, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 84, Ya Yesus Dikau Kurindukan, bait yang pertama. Kidung Jemaat 84, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Ya Yesus Dikau kurindukan, liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang sorgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya Maha Kasih dan jiwaku terangilah. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan di dalam kami mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang tadi kami dengar boleh dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi anak-anak terang yang selalu takut akan Tuhan saja. Tuhan kiranya juga mau memberkati kami di dalam seluruh kehidupan kami, di dalam pendidikan kami, dan Tuhan memberkati juga keluarga kami. Tuhan senantiasa selalu memberkati kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sekarang saat ini kami akan kembali menjalani aktivitas kami masing-masing. Tuhan selalu senantiasa mencurahkan Roh Kudus ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini telah selesai. Terima kasih adik-adik. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dah, sampai jumpa.